Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siska Eka Lestari ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Uji Toksisitas Subkronis Nanoemulsi Ekstrak Daun Ungu Graptophyllum pictum terhadap gambaran histopatologi testis tikus wistar jantan. Nah, yang selanjutnya adalah latar belakang. Yang pertama ada radikal bebas atau reaktif oksigen spesies yang berlebihan dapat menyebabkan stres oksidatif, sehingga kondisi ini mengganggu proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma yang dapat menimbulkan perubahan atau kerusakan pada histopatologi testis. Dan daun ungu dia mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, saponin, tanin, dan glikosida. Dan daun ungu memiliki aktivitas seperti antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Jadi, penelitian ini dilakukan untuk menguji toksisitas subkronis nanoemulsi ekstrak dan daun ungu terhadap gambaran histopatologi testis tikus wistar jantan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi, apakah pemberian nanoemulsi ekstrak daun ungu atau Graptophyllum pictum secara subkronis dapat mempengaruhi gambaran histopatologi testis tikus wistar jantan atau Rattus novergicus. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi tujuannya itu mengetahui efek toksisitas subkronis nanoemulsi ekstrak daun ungu terhadap gambaran histopatologi testis tikus wistar jantan. Baik, selanjutnya ada manfaat penelitian. Diharapkan peneliti tentang daun ungu dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian eksperimental, khususnya mengenal uji toksisitas subkronis dan pemeriksaan histopatologi organ testis. Nah, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Jadi, nanoemulsi ekstrak daun ungu memiliki efek toksisitas subkronis terhadap gambaran histopatologi testis tikus wistar jantan setelah pemberian berulang dalam metode tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi daun ungu. Yang pertama itu ada Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas dia Magnoliopsida, keluarganya Acanthaceae, marganya Graptophyllum, jenisnya Graptophyllum pictum. Yang selanjutnya ada klasifikasi hewan uji. Yang pertama ada Kingdom Animalia, divisi Chordata, kelas Mammalia, ordo Rodentia, famili Muridae, genus Rattus, spesies Rattus novergicus. Selanjutnya kita masuk di konsep penelitian. Jadi daun ungu itu kita ekstraksi menggunakan etanol 96% melalui metode maserasi. Kemudian ekstrak itu kita formulasikan menjadi nanoemulsi untuk meningkatkan penyerapan zat aktif. Dan nanoemulsi ekstrak daun ungu itu dia mengandung flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, dan glikosida. Dan nanoemulsi ekstrak daun ungu memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antidiabetes. Selanjutnya, nanoemulsi tadi kita berikan kepada tikus selama 28 hari dan kita uji toksisitas subkronisnya. Setelah kita lakukan pengamatan 28 hari, kita ambil nekrosis dan pengambilan organ testis untuk pemeriksaan histopatologi, meliputi pengamatan adanya nekrosis, degenerasi, dan gangguan spermatogenesis. Dan tingkat kerusakan jaringan kemudian dinilai menggunakan Johnson score, dan hasil penelitian itu digunakan untuk menentukan keamanan nanoemulsi ekstrak daun ungu terhadap organ testis. Jadi selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratorium dengan rancangan modifikasi post-test randomized control group design atau rancangan acak lengkap, menggunakan 25 ekor tikus wistar jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok perlakuan 1 KO kontrol normal, dia diberikan NaCMC 0,5% secara oral. Kelompok perlakuan 2 kelompok 2 P1, nanoemulsi ekstrak daun ungu dosis 50 mg per kilogram berat badan. Kelompok ketiga P2, nanoemulsi ekstrak daun ungu dosis 100 mg per kilogram berat badan. Kelompok keempat P3, nanoemulsi ekstrak daun ungu dosis 150 mg per kilogram berat badan. Dan kelompok kelima atau perlakuan terakhir P4 atau satelit, dosis 150 mg per berat badan, dilanjutkan observasi 32 hari tanpa perlakuan.
recovery hingga hari ke-60. Selanjutnya kita masuk di alur penelitian. Jadi tikus Wistar jantan 25 ekor. Terlebih dahulu kita akan adaptasikan selama 14 hari. Setelah itu, tikus yang memenuhi kriteria inklusif akan dipilih dan dibagi secara acak ke 5 kelompok tadi, yang terdiri dari kelompok KO kontrol normal, P1 nanoemulsi 50 mg per kilogram berat badan, P2 100 mg per kilogram berat badan, P3 150 mg per kilogram berat badan, dan P4 kelompok satelit 150 mg per kilogram berat badan. Semuanya diberikan secara oral selama 28 hari. Dan pada hari ke-28, tikus pada kelompok KO dan P3 dikorbankan. Kemudian organ testis diambil untuk memeriksa histopatologi. Sementara itu, kelompok satelit 4 tidak langsung dikorbankan, tetapi observasi selama 32 hari tanpa perlakuan hingga hari ke-60 untuk melihat apakah efek terjadi dapat pulih atau reversible. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu bulan Juli-September 2026 yang dilakukan di Laboratorium Biofarmasetika, Laboratorium Farmakognosi, dan Laboratorium Penelitian Fitokimia Stiva Pritamas Palu, Jalan Walter Monginsidi nomor 106A Palung, Laboratorium Biopart Bandung, dan Laboratorium ILRC Universitas Indonesia. Selanjutnya ada analisis data. Jadi data skor kerusakan histopatologi testis tikus Wistar jantan diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran 400 kali, kemudian diuji di distribusi normalitasnya. Jadi, analisis statistik ANOVA satu arah digunakan apabila data terdistribusi normal dan homogen. Apabila data tidak normal atau tidak homogen, digunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney untuk mengetahui perbedaan bermakna antar kelompok. Seluruh analisis data diolah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 25. Baik, sekian dari hasil pemaparan proposal saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.